Kita lanjut bahas BTTH Kasarapi episode 534. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari Yoyun melihat pada tempat sekeliling dan kemudian dia berkata dengan suara yang cukup lantang, apakah masih ada peserta lain yang ingin menawar dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh ketiga orang itu. Orang-orang di dalam tempat ini melihat pada Soyen, tetua Lingki, dan juga Hun Kusi sambil menghembuskan nafas yang panjang, tanda tidak berdaya. Yao Xuanyi yang masih berada di samping dari Yoyun tiba-tiba saja mengatakan, karena barang lelang ini cukup spesial, tolong tunggu sebentar. Kita akan membawa kalian yang telah melakukan penawaran untuk menuju tempat tertentu sebagai pengecekan apakah kalian benar-benar memiliki barang yang kalian tawarkan kepada kami, sehingga kita semuanya bisa membuat keputusan yang tepat. Bagi kalian, mari ikutlah bersama dengan diriku. Setelah mengatakan hal seperti ini, Yao Xuanyi melambaikan tangannya dan tiba-tiba saja sebuah pintu kini telah muncul di samping dari Yao Xuanyi ini. Soyen segera berdiri. Dia melihat pada istrinya sambil berkata, Sun-er, kau tunggu sebentar di tempat ini ya. Sun-er pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan kemudian Soyen dengan cepat melangkah untuk menuju pintu yang telah muncul di samping dari tetua Yao Xuanyi itu, dan kemudian Soyen menghilang dalam seketika. Hal itu pun juga diikuti oleh orang-orang lain yang melakukan tawaran pada buah esensi es dan api. Setelah Soyen memasuki pintu khusus tersebut, dia akhirnya telah muncul di sebuah rumah yang berwarna emas, dan Soyen tahu bahwa rumah ini adalah tempat yang akan digunakan untuk mengecek barang asli yang akan dikeluarkan oleh Soyen. Kali ini Soyen menunggu untuk beberapa saat karena peserta lain masih berada di dalam tempat itu untuk melakukan pengecekan. Setelah sekitar 5 menit, Soyen pun segera masuk ke dalam rumah emas, dan kemudian dia ditemui langsung oleh Yao Xuanyi. Pandangan mata dari orang tersebut melihat ke arah Soyen dengan senyuman yang cukup ramah. Yao Xuanyi pun kemudian mengatakan, adik junior, mohon maaf telah membuatmu menunggu untuk beberapa saat. Kali ini tolong keluarkan kristal darah asal naga kuno milikmu. Biarkan aku memeriksanya untuk sejenak. Soyen kemudian mengatakan, tetua Yao, mungkinkah kau meragukan keaslian barang dariku? Yao Xuanyi menggelengkan kepalanya. Bukan begitu saudara Soyen, tolong jangan salah paham dulu. Di tempat ini kita tidak sembarangan, dan kita juga harus benar-benar memastikan keaslian dari benda yang akan kau tukarkan. Bagaimanapun juga kau tahu kan, benda yang berada di pelelangan bukanlah sesuatu biasa. Untuk meminimalisir sebuah kesalahan, maka kita harus melakukan pemeriksaan dengan cara yang cukup cermat. Soyen menganggukkan kepalanya, dan kemudian tanpa ragu lagi dia melambaikan tangan. Sebuah api berwarna kuning kini telah membungkus sesuatu yang berada di dalamnya. Tanpa ragu, Soyen pun langsung menghilangkan api berwarna kuning itu, dan kemudian fluktuasi energi naga yang sangat mengerikan telah dipancarkan dari kristal berwarna merah di tangan dari Soyen. Dan kali ini pandangan mata dari Yao Xuanyi terlihat dibuat ketakutan ketika dia menyaksikan adanya naga berwarna merah yang langsung meraung ke arah dirinya. Yao Xuanyi kemudian berkata, saudara Soyen, barangmu benar-benar asli. Cepat simpan kembali, dan kau bisa menuju ke pavilion pelelangan dan menunggu hasil dari pelelangan kali ini. Soyen kembali membungkus kristal ini menggunakan api berwarna kuning dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuhnya. Soyen pun segera keluar dari dalam rumah emas, dan kemudian dia kembali muncul di tempat pelelangan. Selanjutnya dia juga duduk di sebelah dari Sun-er. Beberapa menit kemudian, Yao Xuanyi juga telah keluar dan kembali muncul di tempat pelelangan ini. Lalu dia tersenyum pada semua orang sambil mengatakan, mohon maaf telah membuat kalian semuanya menunggu. Setelah berbagai pertimbangan dan juga penilaian, aku dan juga para tetua yang lainnya sudah memutuskan bahwa pemenang dari buah esensi es dan api adalah
Saudara Soyen. Pandangan mata dari banyak orang tiba-tiba saja melihat ke arah Soyen dengan cara yang cukup aneh. Mereka tidak paham identitas apa dari seorang Soyen ini, namun bocah itu benar-benar berhasil memenangkan persaingan dengan orang yang cukup kuat dari klan kuno, yaitu klan Ling dan juga klan Hun. Raut wajah dari Hun Kuzi telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia melihat pada Soyen sambil mengatakan, Soyen. Ternyata bocah itu. Melihat adegan seperti ini, Senki tiba-tiba saja melihat pada Lingki, lalu dia mengatakan, aku tidak pernah membayangkan bahwa orang sekuat klan kuno benar-benar dikalahkan oleh generasi tanpa nama. Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat memalukan? Lingxi kemudian melihat pada gurunya Lingki dengan raut wajah penuh emosi. Dia berkata, guru, orang itu berani mengejek kita. Selama ini sekte Qiyue telah berkali-kali tidak puas dengan klan kuno. Jika bukan karena fakta bahwa di tempat mereka ada alkemis yang berada di puncak peringkat ke-7, lalu juga mendapatkan dukungan dari tahta suci, mungkin selama ini sekte Qiyue sudah dilenyapkan oleh para klan kuno. Lingki melihat pada muridnya Lingxi dan kemudian dia mengatakan, Xier, tolong jaga emosimu. Mereka hanyalah antek-antek dan bisa dianggap anjing yang tidak berguna. Mendengarkan ucapan dari seorang Lingki membuat Senki tiba-tiba saja meraung dengan keras. Lingki, beraninya kau berkata seperti itu? Pada akhirnya, teriakan dari seorang Senki menarik perhatian dari banyak orang yang berada di dalam tempat ini, terutama Yao Xuanyi. Dan kemudian orang itu pun segera mengatakan, monster tua Senki, tolong tahan emosi dan juga perbuatanmu. Tempat ini adalah klan Yao. Jika kau berani bertindak dengan cara yang gegabah, aku tidak akan segan-segan untuk menendangmu dari dalam tempat ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Yao Xuanyi membuat Senki tidak berani lagi untuk menunjukkan emosinya. Yao Yun kemudian mengatakan, semuanya itu tadi hanyalah hiburan semata. Mohon bagi kalian tidak menganggapnya serius. Pandangan mata dari Soyen melihat pada Yao Yun dengan cara yang cukup luar biasa. Dan Soyen tahu bahwa wanita ini benar-benar cerdas dalam meredam situasi. Sun tiba-tiba saja melihat ke arah Soyen dengan cara yang cukup aneh. Dan kemudian dia pun mulai menjaga jarak. Melihat apa yang dilakukan oleh Sun Soyen tiba-tiba saja mengatakan, adik Sun kau kenapa? Jangan-jangan kau cemburu ya? Tenanglah, aku tidak akan berpaling karena istriku adalah yang tercantik di dunia ini. Sun kemudian mencubit lengan dari Soyen. Yao Yun kemudian berkata kembali, di dalam pelelangan ini sudah saatnya bagi kita untuk melanjutkan pelelangan yang keempat. Dan aku pikir semua orang telah tahu bahwa di dalam dunia 1000 besar telah membagi teknik bertarung ke dalam banyak kategori. Di antara mereka, setelah teknik bertarung tingkat suci atau tingkat sain, masih ada teknik bertarung tingkat abadi yang masih dibagi menjadi 3 level, kecil, sedang, dan besar. Meskipun itu hanyalah perbedaan dalam hal kata-kata, tapi kekuatan yang sebenarnya benar-benar berbeda sangat jauh, ibarat langit dan bumi. Orang-orang di dalam tempat ini tidak paham dengan maksud Yao Yun dan kemudian mereka bertanya, apa hubungannya dengan pelelangan berikutnya? Yao Yun tersenyum dan kemudian dia mengatakan, di dalam tahta suci setelah peringkat sain tidak ada yang namanya teknik abadi. Namun mereka selama ini menyebutnya sebagai teknik terlarang. Dan kekuatan dari teknik terlarang ini tergantung pada kekuatan pribadi dari pemilik teknik tersebut. Pada umumnya, teknik terlarang yang berada di dalam tata suci dikenal sebagai teknik yang paling tirani. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia 1000 besar kita juga telah memperkenalkan beberapa hal yang hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Peringkat kategori seni abadi itu masih ada, tapi gulungan seni terlarang selama ini hanya dikenal di dalam tahta suci. Bagaimanapun teknik terlarang itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan itu telah benar-benar membuktikan ketiranian kepada dunia ini. Kata dari teknik terlarang sudah cukup untuk melampaui dunia dan bisa bersaing dengan orang-orang kuat
yang berada di level reinkarnasi. Setelah berbicara panjang lebar kali tinggi, hal berikutnya yang akan dilelang pada lelang keempat ini adalah sebuah teknik terlarang, dan itu sebanding dengan teknik abadi peringkat besar yang bernama Pelangi Surga yang Bersedih. Banyak orang di dalam tempat ini dengan raut wajah keterkejutan. Mereka pun mengatakan, apa? Teknik terlarang, Pelangi Surga yang Bersedih? Soyen juga cukup melongo, dan kemudian secara spontan dia juga berkata, teknik terlarang benar-benar dimunculkan di dalam pelelangan kali ini. Sun Er yang berada di samping dari Soyen kemudian mengatakan, kakak Soyen, kekuatan dari teknik terlarang tidak sebanding dengan teknik abadi, kecuali ada beberapa teknik abadi yang berada di level besar. Teknik terlarang ini peringkatnya cukup dekat dengan kekuatan yang berada di puncak dari dunia 1000 besar. Apabila seseorang menggunakan teknik terlarang itu, semua hal yang berada di dunia ini cukup sulit untuk bisa menandinginya. Bahkan penggabungan api suci dari kakak Soyen rasa-rasanya cukup lemah jika dibandingkan dengan teknik terlarang. Alasan kenapa Sun Er mengatakan hal seperti ini karena dia dan juga Guyan juga memiliki sebuah teknik terlarang yang telah didapatkan dari orang terdahulu. Namun Sun Er tidak punya waktu untuk mempraktekkan teknik terlarang tersebut. Sementara senior Guyan, dia telah lama mendapatkan teknik terlarang dan mungkin sudah mengembangkan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Dan mungkin itu bisa digunakan untuk melawan seseorang yang berada di level reinkarnasi. Soyen kemudian melihat pada Sun Er sambil berkata, benda ini telah mencapai titik di mana kita sulit untuk bersaing dengan orang lain. Mungkin kita harus melihat untuk sejenak. Bagaimanapun, di dalam pelelangan kali ini, Soyen telah mendapatkan bahan untuk bisa memurnikan pil reinkarnasi. Ditambah, dia juga telah mendapatkan semangat juang piton api nether yang dibeli oleh Sun Er. Apabila Soyen mampu menguasai semangat juang ini, mungkin dia akan berkembang dengan cepat dan kekuatan tempurnya juga akan meroket. Para tetua dari 5 klan kuno dengan raut wajah penuh keserakahan, mereka mengatakan teknik terlarang. Orang-orang tua ini semuanya berada di tahap akhir dari bintang 8 dosian dan masih kesulitan untuk bisa menaikkan kekuatan ke tahap puncak. Namun, mereka sekarang memiliki sebuah pemikiran, apabila mampu menguasai teknik terlarang, maka mereka mungkin akan bisa bersaing dengan seseorang yang berada di tahap puncak bintang 8 dosian. Pandangan mata dari Senki telah berubah menjadi sangat serius. Lalu dia pun mengatakan, sepertinya pelelangan ini adalah tempat yang tepat untuk aku datangi karena ada berbagai macam hal yang aku butuhkan muncul di dalam tempat ini. Shen Hong kemudian melihat pada Senki sambil berkata, tetua Senki, apakah benda ini sebenarnya? Senki pun menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga kita harus bisa mendapatkannya. Aku tidak peduli berapapun harga yang harus kita keluarkan. Shen Hong dan juga Shen Yi hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar ucapan dari Senki ini. Yao Yun kemudian memberikan penjelasan kepada para peserta lelang. Pelangi Surga yang Bersedih merupakan teknik serangan bertipe air, dan setelah menggunakannya, maka ribuan mil wilayah dan juga puluhan ribu mil tanah akan langsung lenyap. Jika kalian yang berada di dalam tempat pelelangan ini mampu mempelajarinya, maka kekuatan kalian akan meningkat secara pesat, dan mungkin klan kalian akan bisa menjadi pesaing dari ras super seperti 7 klan kuno. Dan aku tidak perlu lagi mengatakan seperti apa kekuatan dari ras super. Raut wajah dari banyak orang yang berada di dalam tempat pelelangan menjadi sangat antusias demi bisa mendapatkan gulungan teknik terlarang tersebut. Tiba-tiba saja gelombang berwarna biru ini telah muncul di tengah-tengah tempat pelelangan, dan hal ini menyelimuti seluruh tempat pelelangan ini, dan bahkan mereka yang berada di bintang 7 dosian merasakan pusing di dalam kepalanya. Selanjutnya, meja lelang yang berada di tengah-tengah ini telah muncul energi pelindung tertentu dan juga segel yang tidak akan pernah dipatahkan kecuali oleh orang yang berada di level reinkarnasi. Menyaksikan hal seperti ini dan juga kepanikan dari raut wajah banyak orang, Yao Yun hanya tersenyum dan kemudian dia berkata,
kalian semuanya tidak perlu panik. Ini hanya beberapa cara kecil dari klan Yao kita untuk memastikan keamanan barang yang dilelang. Para penonton dan juga peserta lelang ini hanya bisa menganggukkan kepala mereka, dan kemudian orang-orang itu saling memandang satu sama lain sambil berkata, sungguh barang yang luar biasa. Sun Er kemudian melihat pada Soyen sambil mengatakan, kakak Soyen, itu adalah gulungan yang sangat luar biasa. Mungkin kita bisa mencoba bersaing dengan orang-orang lain itu. Soyen menggelengkan kepalanya, tidak. Kekuatan dari teknik gulungan terlarang ini mungkin memang sangat luar biasa, tapi harga lelangnya juga akan setinggi langit. Kita telah mendapatkan sesuatu di dalam tempat pelelangan, dan kita tidak perlu bersaing lagi dengan orang-orang tersebut. Namun, mari kita tunggu dan juga lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Yao Yun kemudian mengatakan, gulungan teknik terlarang, pelangi surga yang bersedih, aku mulai sekarang, dan kita masih akan menggunakan aturan lama. Namun, aku masih akan memberikan peringatan pada kalian. Meskipun gulungan ini beratribut air, tapi orang yang tidak memiliki atribut air masih bisa mempelajarinya dengan baik. Jadi, aku pastikan semua orang bisa membelinya dengan percaya diri. Jika ada masalah pada gulungan teknik terlarang ini, maka klan Yao akan bertanggung jawab penuh. Seorang pria parubaya yang berada di belakang dari Soyen tiba-tiba saja berdiri, lalu dia berteriak, sebagai pemimpin dari pavilion Yun Huang, aku bersedia menukarnya dengan sepotong besi hitam berusia 10.000 tahun. Semua orang yang berada di dalam tempat pelelangan lalu melihat pada pria parubaya itu yang merupakan pemimpin dari pavilion Yun Huang. Mereka kemudian saling berkata satu sama lain, besi hitam itu berusia 10.000 tahun. Benda ini aku pernah mendengarnya, bahwa itu adalah benda langka yang hanya akan didapatkan di kedalaman puluhan ribu meter di bawah laut dalam. Tingkat bahaya yang berada di dalam tempat itu sebanding dengan orang yang telah mencapai reinkarnasi pertama. Sun Er kemudian melihat pada Soyen sambil mengatakan, kakak Soyen, pavilion Yun Huang itu juga mirip dengan sekte Qiyue. Status mereka berada di golongan kedua setelah kekuatan teratas dari klan kuno. Detik berikutnya, Lei Qianren tiba-tiba saja juga berdiri dan kemudian dia mengatakan, aku akan menukarnya dengan batu induk Xuan Huang. Banyak orang juga langsung melihat pada Lei Qianren dan mereka pun berkata, seperti yang diharapkan dari salah satu klan kuno, mereka benar-benar mengeluarkan benda yang luar biasa. Batu induk Xuan Huang merupakan harta yang bisa digunakan oleh beberapa orang kuat untuk melunakkan daging. Jejak Xuan Huang yang berada di dalamnya sangat sulit untuk ditemukan. Belum lagi sumber kekuatan Xuan Huang adalah hal yang sangat langka. Sepertinya orang bernama Lei Qianren ini memang bertekad untuk bisa mendapatkan teknik gulungan terlarang. Tetua berambut merah dari klan Yan tiba-tiba saja berdiri dan kemudian dia mengatakan, reputasi dari Lei Qianren sangatlah luar biasa. Karena kau telah turun tangan, maka aku dari klan Yan juga menginginkan gulungan teknik terlarang. Yao Xuanyi yang berada di sebelah dari Yao Yun tiba-tiba saja berkata pada semuanya, karena kalian semua sangat bersemangat, mengapa tidak maju saja memasuki pintu yang berada di sebelahku dan kemudian melakukan pemeriksaan secara mendalam di tempat khusus. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Tanpa ragu, orang-orang yang telah mengajukan diri tadi semuanya pun segera turun dan berjalan untuk memasuki pintu yang berada di sebelah dari Yao Xuanyi demi melakukan pemeriksaan di dalam rumah emas. Di sisi lain, seorang gadis yang cukup cantik dan tidak lain itu adalah Lingxi. Tiba-tiba saja berjalan mendekati Soyen, lalu dia berkata, apakah kau bernama Soyen? Soyen pun cukup bingung ketika melihat ke arah Lingxi dan kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, aku memang Soyen. Memangnya ada apa? Raut wajah dari Sun Er telah dipenuhi dengan kemarahan ketika dia melihat Lingxi mencoba mendekati Soyen. Lingxi pun segera tersenyum manis pada Soyen. Dia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Soyen sambil mengatakan, perkenalkan, namaku adalah Lingxi dari klan Ling. Tiba-tiba saja Sun Er segera berdiri dan dialah yang menjabat tangan dari Lingxi ini sambil mengatakan, halo, aku adalah Sun Er.
istri dari kakak Soyen. Mendengarkan hal seperti ini membuat Lingxi cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Soyen yang terlihat sangat muda sebenarnya sudah punya istri. Lingxi pun segera melepaskan jabatan tangan dari seorang Sun Er dan kemudian pandangan matanya masih melihat ke arah Soyen. Lalu dia berkata, "Soyen, aku pikir kekuatanmu tidak buruk, namun kau harus tahu, telah banyak orang yang berada di dalam tempat ini memusuhi dirimu, dan di dalam festival Clan Yao mungkin kita bisa bekerja sama." Setelah berkata seperti ini, Lingxi pun meninggalkan Soyen dan kembali ke tempat duduknya sendiri. Sementara Soyen hanya melihat kepergian seorang Lingxi sambil mengatakan, "Sungguh gadis yang aneh." Sun Er kemudian melihat ke arah Soyen sambil mengatakan, "Kakak Soyen, para tetua dari 5 klan kuno, ditambahkan generasi muda yang berada di belakangnya, mereka akan menjadi pesaing berat dalam festival Clan Yao ini. Maka dari itu, kakak Soyen harus berhati-hati. Kau tidak boleh meremehkan mereka. Meskipun kekuatan mereka hanya berada di tahap akhir dari bintang 7 dosian, tapi mereka yang berasal dari klan kuno memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan dan ditambahkan dengan teknik pemurnian obat. Hal itu benar-benar membuat banyak orang di dalam tempat ini atau mungkin di luar sana ketakutan pada para generasi muda seperti itu. Soyen mendengarkan ucapan dari Sun Er sambil tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Baiklah istriku tersayang, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini ya. Suamimu Soyen ini bukan orang yang lemah." Sun Er hanya bisa mengangguk setelah mendengarkan ucapan dari seorang Soyen. Setelah menunggu untuk beberapa saat, pada akhirnya satu persatu orang yang tadinya memasuki pintu rahasia di samping dari Yao Xuanyi kini telah keluar. Dan mereka pun kembali ke tempat duduknya masing-masing. Namun, Yao Xuanyi sendiri belum keluar dari tempat itu. Sepertinya orang tersebut masih melakukan diskusi dengan para tetua yang lainnya. Banyak orang yang berada di dalam tempat ini menjadi tidak sabaran untuk melihat siapa orang yang berhasil mendapatkan gulungan teknik terlarang. Melihat raut wajah dari orang-orang yang tidak sabaran itu membuat Yao Yun tiba-tiba saja mengatakan, "Semuanya tolong jangan ribut. Jadilah orang yang sabar, karena para tetua masih membuat keputusan yang paling penting dan juga siapa yang cocok mendapatkan gulungan teknik terlarang ini." Setelah menunggu selama 5 menit, akhirnya Yao Xuanyi benar-benar keluar dari dalam pintu yang berada di tengah-tengah area pelelangan. Dan kemudian Yao Xuanyi pun memberikan sebuah catatan kepada Yao Yun untuk diumumkan. Tanpa ragu lagi, Yao Yun pun segera membuat pengumuman untuk semuanya. Setelah melakukan penimbangan dan juga diskusi yang cukup rumit, para tetua yang berada di dalam klan Yao kita telah memutuskan bahwa pemenang terakhir yang berhak mendapatkan gulungan teknik terlarang adalah leluhur dari klan Yan, Tetua Yan Yun. Pandangan mata dari banyak orang langsung melihat pada orang tua berambut merah yang berasal dari klan Yan tersebut. Mereka, para tetua dari klan kuno, seperti Lei Qianren dan juga yang lainnya, hanya bisa mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, "Sial, sepertinya orang dari klan Yan ini benar-benar menggunakan harta yang luar biasa. Mereka telah menarik minat dari klan Yao untuk memberikan gulungan teknik terlarang itu. Aku khawatir harta yang dikeluarkan klan Yan juga cukup unik dan tidak kalah dari gulungan teknik terlarang." Leluhur Yan Yun berdiri dari tempat duduknya dan kemudian dia tertawa keras sambil mengatakan, "Terima kasih banyak teman lamaku, Yao Xuanyi." Yao Yun kemudian berkata, "Baiklah, lelang keempat sudah selesai dan sekarang sudah saatnya kita akan memasuki barang lelang terakhir. Aku tahu bahwa kalian semuanya sudah tidak sabaran dan aku akan memberikan sebuah kisi-kisi bahwa barang lelang terakhir ini bukan sesuatu yang bisa kalian remehkan. Karena kita telah memasuki lelang terakhir, maka aku juga tidak akan menunda-nunda waktunya lagi." Setelah mengatakan hal seperti ini, Yao Yun segera menepuk tangannya dan detik berikutnya banyak bayangan hitam telah muncul di tengah-tengah tempat pelelangan dan mereka memberikan sebuah penjagaan yang luar biasa. Kekuatan di dalam tubuh mereka juga dikeluarkan untuk membentuk sebuah energi pelindung di seluruh tempat lelang ini, sehingga orang-orang yang berada di dalamnya bisa dipastikan tidak akan pernah ada yang berani berbuat macam-macam.
Selanjutnya, tanah yang berada di bawah kini telah mulai runtuh dan sesuatu yang besar dengan energi berwarna putih kini telah muncul dari dalamnya. Hal itu langsung memancarkan sebuah energi yang benar-benar dingin. Tidak butuh waktu yang lama, seluruh tempat pelelangan ini telah mengalami penurunan suhu yang ekstrim. Orang-orang hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, sungguh kekuatan dingin yang mengerikan. Aku jadi penasaran, sebenarnya benda apa yang dilelang dalam lelang terakhir ini? Yao Yun segera melambaikan tangannya dan kemudian energi putih ini menghilang dalam sekejap, lalu menunjukkan benda terakhir yang dilelang di dalam tempat ini. Raut wajah dari banyak orang telah berubah menjadi sangat jelek. Dengan penuh kebingungan, mereka berkata, tameng? Apakah itu benar-benar benda terakhir yang dilelang? Kenapa tameng jelek seperti itu dilelang di dalam tempat ini? Mungkinkah klan Yao telah mengalami beberapa kesalahan? Sementara Soyan sendiri juga menyipitkan matanya sambil bergumam, itu benar-benar tameng. Tapi tunggu dulu, ada yang salah dengan tameng itu. Sepertinya tidak sesederhana seperti yang dilihat. Karena saat ini Soyan telah menemukan adanya garis-garis yang cukup aneh pada tameng tersebut. Soyan pun tiba-tiba saja mengatakan, tunggu, garis-garis itu rasa-rasanya cukup familiar. Itu adalah garis dari simbol suci. Bagaimana mungkin? Soyan tahu kenapa itu merupakan simbol suci karena bentuknya cukup mirip dengan simbol suci yang berada di pedang berat kuno api surgawi milik Soyan. Pada akhirnya Soyan pun dengan raut wajah penuh keterkejutan hanya bisa mengatakan, mungkinkah itu adalah artefak? Tapi menurutku artefak itu juga telah rusak dan cukup sulit untuk bisa mengembalikan ke masa kejayaannya. Banyak orang di dalam tempat ini telah meremehkan tameng yang dikeluarkan oleh Yao Yun dan mereka saling berbisik satu sama lain. Hingga pada akhirnya Yao Yun sendiri berkata pada orang-orang ini, semuanya tolong buka mata kalian lebar-lebar. Apa yang berada di hadapan kalian semuanya ini merupakan artefak peringkat 18 di dalam dunia manusia kita yang termasuk jajaran dunia 1000 besar. Dan ini adalah perisai tidak terbatas. Orang-orang yang mendengarkan hal seperti itu langsung kaget. Apa? Tidak kusangka bahwa tameng itu adalah sebuah artefak. Bahkan itu berada di peringkat 18, perisai tidak terbatas. Di dalam dunia 1000 besar, artefak itu sangat diakui sebagai sesuatu yang sangat kuat. Contohnya, seperti 12 tentara jahat yang berasal dari dunia hantu dan juga tombak yang dimiliki oleh Kaisar Iblis dari dunia iblis. Di dalam dunia manusia sendiri, ada total 24 artefak. Terlebih lagi, setiap artefak di dunia manusia itu dimiliki oleh orang-orang yang levelnya di tahap reinkarnasi. Kekuatan dari artefak itu sendiri tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yao Yun kembali memberikan penjelasan. Perisai yang tidak terbatas dikenal sebagai perisai terkuat. Bahkan seseorang di level reinkarnasi tidak pernah mampu menembus kekuatan dari perisai ini. Namun, aku harus mengatakan pada kalian semuanya bahwa perisai tidak terbatas ini adalah benda asli, termasuk artefak surgawi peringkat 18 dari dunia manusia. Tapi setelah kita mendapatkannya, kita telah melakukan sebuah pengecekan dan ada sesuatu yang hilang, sehingga membuatnya tidak lengkap. Klan Yao selama ini telah mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan pencarian terhadap apa yang hilang pada artefak ini. Namun kita telah gagal menemukannya. Meskipun begitu, perisai ini masih bisa dianggap sebagai barang yang sangat kuat. Hanya saja kita tidak mampu memperbaiki, jadi kita lelang. Dan tentu saja tidak mengurangi nilai dari artefak ini. Semua orang yang tertarik, silakan ajukan penawaran. Banyak orang yang hadir, kali ini semuanya terdiam dan kemudian beberapa orang menggelengkan kepalanya. Meskipun begitu, juga tidak sedikit dari orang-orang yang masih berada di dalam tempat ini tertarik dengan benda tersebut. Mereka berpikir, siapa tahu di masa depan akan bisa menemukan sesuatu yang hilang itu. Soyan melihat ke arah Sun Er dan kemudian dia mengatakan, istriku yang cantik, kita sudah tidak bisa melakukan apapun di dalam tempat ini. Maka dari itu, mari kita pergi saja. Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya Soyan bersama dengan Sun Er berjalan untuk meninggalkan tempat pelelangan.
mereka akan menuju sebuah ruang khusus demi mengambil barang-barang yang telah mereka menangkan di dalam pelelangan. Namun Soyen dan juga Sun Er tidak menyadari bahwa mereka berdua telah menjadi target sasaran oleh orang lain. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Siapakah sebenarnya orang yang telah menargetkan Soyen bersama dengan Sun Er? Mungkinkah orang tersebut akan merebut benda lelang yang telah dimenangkan oleh Soyen dan juga Sun Er itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 535. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika pelelangan masih berlanjut, Soyen mengajak Sun Er untuk segera keluar dari dalam tempat pelelangan ini dan kemudian keduanya menuju sebuah ruangan tertentu karena mereka akan mengambil barang-barang yang telah didapatkan sebelumnya. Setelah beberapa saat menunggu di dalam ruang tersebut, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang merupakan pelayan di dalam tempat ini mendekati Soyen dan juga Sun Er sambil mengatakan, "Tuan dan juga Nona, apakah Anda ingin mengambil barang dari dalam pelelangan?" Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Benar, aku Soyen dan ini adalah istriku Sun Er. Kita berdua akan mengambil piton api nether dan juga buah esensi es dan api. Apakah kau bisa memberikannya pada diriku?" Pelayan cantik itu kemudian mengatakan, "Tuan dan juga Nona, baiklah, aku akan memanggil seseorang untuk melayani Anda karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi aku tidak bisa memberikan pelayanan terhadap kalian berdua. Mohon tunggu sebentar." Soyen dan juga Sun Er menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berdua menunggu di dalam ruangan ini. Sementara sang pelayan cantik telah pergi untuk menghubungi seseorang. Tidak lama kemudian, Yao Yun yang telah menyelesaikan acara lelangnya kini telah keluar secara pribadi untuk bertemu dengan Soyen dan juga Sun Er. Dirinya segera tersenyum dan kemudian segera mengatakan, "Tuan Soyen, Nona Sun Er, barang yang kalian butuhkan, aku akan memberikannya." Alasan kenapa Yao Yun keluar secara pribadi adalah dia tidak tahu siapa Soyen dan juga Sun Er ini, tapi dalam segi kekuatan dan juga sumber daya, Yao Yun telah menebak tampaknya Soyen dan juga Sun Er bukan orang biasa. Maka dari itu, dia pun bersedia untuk berteman dengan keduanya. Yao Yun kemudian menunjukkan dua cincin kepada Soyen dan juga Sun Er sambil mengatakan, "Benda-benda yang telah kalian menangkan berada di dalam cincin ini." Soyen dan juga Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berdua juga memberikan dua cincin pada Yao Yun sebagai harga pembayaran atas benda lelang yang telah dimenangkan oleh keduanya. Yao Yun kemudian berkata pada Soyen, "Sebelum kalian membawa benda ini, ingatlah, kalian hanya bisa membiarkan piton api nether di dalam cincin ini selama 1 hari saja. Jadi setelah kalian kembali ke tempat masing-masing, tolong segera urus piton api nether ini. Jika tidak, mungkin makhluk itu akan segera lepas dan kemudian kabur dari kalian berdua." Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Baiklah, aku akan mengingat pesan dari Nona Yao Yun. Terima kasih banyak atas peringatanmu dan juga kebaikan dalam hal ini. Tapi ngomong-ngomong Nona Yao Yun, aku cukup penasaran. Siapa orang yang telah memenangkan lelang kelima yang bernama Perisai Tidak Terbatas?" Ditanya seperti itu, Yao Yun tidak berniat untuk menyembunyikan informasi apapun dari Soyen dan kemudian dia mengatakan, "Perisai Tidak Terbatas telah dimenangkan oleh orang dari aula jiwa." Soyen menyipitkan matanya dan kemudian dia pun mengambil dua cincin pemberian dari Yao Yun sambil mengatakan, "Baiklah, terima kasih banyak atas informasinya. Karena kita berdua sudah tidak memiliki urusan lagi di dalam tempat ini, jadi mohon pamit." Yao Yun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan kemudian Soyen bersama dengan Sun Er segera keluar dari dalam tempat ini untuk menuju ke dalam penginapan masing-masing. Detik berikutnya, beberapa sosok yang menggunakan pakaian berwarna hitam telah muncul di belakang dari Yao Yun dan kemudian mereka pun berkata, "Nona, apakah perlu kita menyelidiki identitas dari mereka berdua?" Yao Yun menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Tidak perlu. Semua orang yang telah hadir di dalam tempat ini adalah tamu dan aku telah meningkatkan kewaspadaan baru-baru ini. Namun diriku selalu merasa
ada sesuatu yang salah. Tampaknya ada hal di luar sana yang telah terjadi di pegunungan Yunling. Rasa-rasanya seluruh tempat ini kita hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar sama sekali. Festival besar akan segera diadakan besok, jadi kalian berjaga-jagalah dengan ketat. Jangan sampai ada keributan sedikit pun yang terjadi di dalam tempat ini. Sosok-sosok berjubah hitam yang berada di belakang Yao Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya karena mereka merupakan pasukan khusus yang bertugas untuk berpatroli secara diam-diam dan juga memastikan keamanan di seluruh tempat ini. 1 jam kemudian, Zhou Yan bersama dengan Sun Er telah sampai di dalam penginapan mereka. Zhou Yan kemudian berkata kepada Sun Er, "Adik Sun Er, apakah kau merasa bahwa kita telah diikuti oleh seseorang? Namun aku pikir mereka akan mengambil tindakan. Tapi prediksiku salah. Mereka hanya mengintip dan tidak berani untuk mengambil tindakan apapun. Setelah kita sampai di dalam tempat ini, mereka juga telah pergi. Aku rasa alasan mereka hanya berani mengintip saja karena penjagaan yang ketat di dalam klan Yao ini." Sun Er kemudian mengatakan, "Kakak Zhou Yan, sebenarnya aku juga merasa ada seseorang yang mengikuti kita. Namun, kau tidak boleh memikirkan tentang hal itu terlalu mendalam. Dan jika dugaanku tidak salah, mereka yang baru saja mengikuti kita berasal dari sekte Yue. Sampah semacam itu tidak layak untuk diladeni, Kakak Zhou Yan. Besok merupakan hari pembukaan dari festival klan Yao dan kau harus memanfaatkan sisa waktu hari ini untuk segera melahap piton api Nether supaya kekuatan di dalam tubuhmu juga meningkat." Zhou Yan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pun bertanya pada Sun Er, "Ngomong-ngomong, apakah kau mengetahui informasi yang mendalam tentang klan Hun dan juga Aula Jiwa?" Sun Er pun menimpali perkataan dari Zhou Yan. Aula Jiwa sebenarnya merupakan pendahulu dari klan Hun. Tapi, menurut informasi yang telah kudapatkan dari senior Guyan, hubungan antara klan Hun dan juga Aula Jiwa selalu buruk. Bahkan, pemimpin dari klan Hun selalu membenci keberadaan dari Aula Jiwa. Zhou Yan menganggukkan kepalanya. Ternyata begitu ya. Mungkin telah terjadi konflik internal pada keduanya. Adik Sun Er, aku akan segera menyelesaikan penyerapan pada piton api Nether. Dan nanti di masa depan, jika ada kesempatan yang bagus, aku akan segera memburu pil Phoenix Nirwana untuk dirimu. Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan membuat Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya. Piton api Nether adalah semangat juang yang memiliki nyala api khusus bernama api Nether. Kekuatan dari nyala api ini sangat menakutkan. Dan hal itu akan memberikan tekanan yang fatal pada generasi muda apabila mencoba menyerap piton api Nether ini. Tapi hal seperti ini tidak menjadi masalah untuk seorang Zhou Yan. Sehingga retreat dari seorang Zhou Yan untuk melakukan penyerapan pada piton api Nether berjalan dengan cukup lancar. Dan itu hanya terjadi dalam beberapa jam saja. Kali ini piton api Nether dan juga Raja Burung Hantu Mayat Hidup telah bergabung sepenuhnya. Hal itu membuat semangat juang dari seorang Zhou Yan mengalami sebuah evolusi dan kemudian mencapai puncak peringkat surgawi. Namun, untuk sementara ini, semangat juang dari seorang Zhou Yan tidak akan bisa melangkah ke level dewa. Tampaknya masih ada perjalanan yang panjang bagi seorang Zhou Yan untuk bisa meningkatkan dan juga mengevolusikan kembali semangat juangnya ini menjadi level dewa. Kita berpindah pada penginapan sekte Yue. Di dalam tempat itu ada Shen Hong dan juga Shen Qi. Kali ini Shen Hong pun berkata pada Shen Qi, "Guru, buah esensi es dan api. Kita tidak boleh membiarkan benda itu berada di tangan dari Zhou Yan. Jika punya kesempatan, mari kita rebut." Shen Qi menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Itu memang harus dilakukan, tapi tidak di tempat ini. Kekuatan pertahanan dari klan Yao jauh melampaui apa yang bisa aku tangani dan kita tidak mampu melakukan apapun di dalam tempat ini. Sebenarnya sasaran kita bukan hanya bocah bernama Zhou Yan itu, tapi juga orang-orang dari klan Yan serta orang dari Aula Jiwa. Bagaimanapun juga mereka memiliki harta yang luar biasa dan kita harus bisa mendapatkannya." Shen Yi yang juga berada di dalam tempat ini kemudian mengatakan, "Guru, sebenarnya apa maksud yang kau katakan?" Shen Yi pun sambil tersenyum dia menimpali,
Festival Clan Yao kali ini sangat berbeda dengan masa lalu dan kalian akan segera mengetahuinya ketika festival itu dimulai. Aturan yang tidak biasa ini juga merupakan cara terakhir bagi banyak orang untuk bertarung secara terbuka maupun diam-diam. Alasan Senki mengatakan hal seperti ini karena dia sudah mengetahui akan muncul sebuah konspirasi di dalam festival dari Clan Yao. Kita berpindah pada tempat penginapan dari Clan Yan. Yan Xuan, seorang pemuda berambut merah yang saat itu telah mempermainkan Sun dengan menaikkan harganya, kali ini berkata pada Yan Yun yang berada di hadapannya. Tetua Yan Yun, apa yang harus kita lakukan sekarang dengan gulungan teknik terlarang ini? Yan Yun pun kemudian bergumam, aku tidak tahu, namun kita masih harus menyimpannya, jangan sampai kehilangan gulungan teknik terlarang ini. Samar-samar aku bisa merasakan, entah itu disengaja atau tidak, seluruh klan Yao saat ini untuk alasan yang tidak diketahui, rasanya seperti tempat yang bisa didatangi namun tidak bisa ditinggalkan. Dengan kata lain, mereka yang berada di luar bisa masuk ke dalam tempat ini, namun kita yang berada di dalam tidak bisa keluar, dan kita hanya bisa menunggu sampai festival Clan Yao benar-benar selesai sebelum pada akhirnya kita akan mengirimkan gulungan teknik terlarang ini kembali ke dalam Clan Yan. Yan Xuan kemudian mengatakan, namun guru, aku khawatir bahwa beberapa orang lain memiliki niat buruk pada gulungan teknik terlarang. Bagaimanapun juga kekuatan dan juga nilai dari gulungan teknik terlarang ini sudah cukup untuk menarik keserakahan dari orang-orang itu. Yan Yun dengan pandangan mata yang serius, dia pun mengatakan, kau tidak perlu khawatir. Apabila orang-orang serakah itu berani datang, maka aku juga akan memberikan pengajaran kepada mereka. Kita berpindah pada tempat penginapan dari Clan Hun. Hun Kusi telah bersantai di dalam ruangannya. Dan detik berikutnya, pintu kamar telah terbuka. Seorang pemuda yang tidak lain merupakan Hunmu telah masuk ke dalam tempat ini dan kemudian memberikan hormat. Salam, Tetua Hun Kusi. Hun Kusi pun melihat pada Hunmu dan kemudian dia sambil tersenyum berkata, Hunmu, festival dari Clan Yao berikutnya, kau harus bisa memenangkan kemuliaan bagi Clan Hun kita. Hunmu menganggukkan kepalanya. Baiklah, murid ini menerima perintah dari tetua. Sekarang, seorang Hunmu memiliki sebuah kepercayaan diri yang besar untuk bisa memenangkan festival Clan Yao ini, karena hanya 2 orang yang menjadi saingan terberatnya, dan kedua orang itu merupakan 2 jenius yang tidak tertandingi di dalam generasi muda Clan Yao sekarang. Kita berpindah pada tempat luar dari pegunungan Yunling. Jika dilihat dari tempat luar ini, seluruh pegunungan Yunling sebenarnya telah diselimuti oleh energi terselubung. Hal itu memancarkan sebuah fluktuasi yang cukup misterius. Beberapa orang yang menggunakan jubah berwarna hitam dan tidak lain merupakan pasukan patroli khusus dari Clan Yao tiba-tiba saja disergap oleh seseorang dan kemudian dilenyapkan begitu saja. Orang-orang jahat yang telah melakukan hal seperti itu adalah Liu Hao dan juga pasukannya. Sementara energi khusus yang telah menyelimuti seluruh pegunungan Yunling itu juga dilakukan oleh Liu Hao. Orang dari tahta suci ini benar-benar licik. Festival Clan Yao akan menjadi menegangkan dan juga muncul konspirasi yang dilakukan oleh Liu Hao dan juga tentaranya. 1 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Matahari pagi sekarang telah terbit di ufuk timur. Sun melihat pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, kakak Soyen, sudah waktunya kita berangkat menuju acara pembukaan dari festival Clan Yao ini. Soyen pun menganggukkan kepalanya kepada sang istri dan kemudian keduanya segera keluar dari dalam penginapan ini lalu berjalan menuju alun-alun besar di mana acara pembukaan akan dilakukan di dalam tempat itu. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Soyen bersama dengan istrinya telah tiba di alun-alun besar, dan kali ini pandangan mata dari Soyen telah dibuat sangat takjub karena dia telah melihat banyak orang cukup antusias untuk menyambut kedatangan festival Clan Yao tersebut. Beberapa orang kuat dari Clan Yao juga telah tiba di alun-alun ini dan kemudian salah satu tetua berjalan maju lalu berkata pada
semuanya, semua orang yang berpartisipasi di dalam festival Clan Yao, silakan masuk ke dalam alam Yao kita. Tempat itu berbeda dari tempat ini dan sebenarnya berada di dalam dimensi yang lain. Tentu saja, untuk bisa memasuki alam Yao, kalian harus mengonfirmasi identitas dan aku harap semua yang mengikuti festival ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Setelah mengatakan hal seperti itu, tetua yang baru saja berbicara melihat pada tetua lain yang berada di belakangnya. Mereka menganggukkan kepala dan kemudian bersama-sama mengumpulkan energi yang berada di dalam tubuhnya. Lalu hal seperti ini disalurkan ke arah langit. Hanya dalam waktu yang tidak lama, langit pun bergetar dengan hebat dan detik berikutnya, sebuah gerbang raksasa berwarna perak kini telah muncul di tempat dari alun-alun besar. Tanpa ragu lagi, gerbang berwarna perak itu pun kemudian pintunya terbuka. Beberapa penjaga telah bersiap di tempat itu dengan cara yang cukup ketat. Satu persatu memeriksa identitas dari orang-orang yang akan memasuki alam Yao. Setelah diizinkan, orang-orang ini pun tanpa ragu lagi memasuki pintu gerbang berwarna perak itu. So Yen melihat pada istrinya dan kemudian dia berkata, "Istriku yang cantik, ayo kita juga segera pergi." Sun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian keduanya pun berjalan menuju gerbang berwarna perak itu. Salah seorang penjaga mendatangi Soyen dan kemudian dia mengatakan, "Tuan, Nona, untuk bisa memasuki alam Yao, kalian perlu menunjukkan bukti yang relevan. Jika tidak memiliki bukti seperti itu, kalian berdua tidak akan pernah bisa masuk." Soyen segera melambaikan tangannya dan kemudian lencana alkemis diberikan pada penjaga tersebut. Melihat lencana alkemis milik Soyen, membuat raut wajah dari sang penjaga terlihat nampak terkejut dan kemudian dia mengatakan, "Aku telah mengonfirmasi identitas dari kalian berdua. Tuan, Nona, silakan masuk. Setelah Anda berdua masuki gerbang perak ini, Anda akan tiba di dalam alam Yao dan nanti Anda akan disambut oleh seseorang yang memandu Anda berdua untuk menuju tempat festival. Aku berharap Tuan bisa mendapatkan hasil yang baik di dalam festival Clan Yao kali ini." Soyen pun hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya kepada penjaga itu dan kemudian tanpa ragu dia bersama dengan Sun melangkah untuk memasuki pintu gerbang berwarna perak. Tidak butuh waktu yang lama, Soyen pada akhirnya telah tiba di sebuah hutan dan pandangan mata mereka berdua kini melihat ke arah depan yang ternyata festival dari Clan Yao akan diadakan di puncak gunung yang megah di depan sana, dan seluruh tempat ini memiliki energi yang luar biasa karena itu adalah alam Yao. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah dia menarik nafas dalam-dalam untuk merasakan energi yang berada di dalam tempat ini. Pegunungan dari alam Yao ini benar-benar memiliki energi surga dan bumi yang luar biasa. Hal itu sesuai dengan reputasi dari Clan Yao. Sun kemudian menimpali perkataan dari suaminya. Lokasi dari Clan Yao atau alam Yao ini sebenarnya adalah yang paling mewah di antara 7 klan kuno lain. Bagaimanapun, Clan Yao selama ini telah mengendalikan hampir 70% para alkemis di seluruh benua Dodi. Mereka benar-benar kelompok alkemis yang sangat besar dan kemudian bersatu untuk membuka alam Yao, sehingga tempat ini dijadikan sebagai tempat suci bagi Clan Yao. Baru saja Suner mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja di belakangnya telah muncul seekor kera raksasa. Dan kemudian kera raksasa itu berkata kepada Soyen dan juga Suner, "Aku ucapkan selamat datang pada kalian berdua di dalam festival Clan Yao. Silahkan naik ke atas punggungku dan aku akan mengantarkan kalian berdua untuk menuju tempat festival." Tanpa ragu lagi, Soyen melihat pada kera raksasa dan kemudian bersama dengan Sun dia pun melompat ke atas punggung dari kera raksasa ini. Selanjutnya, sang kera raksasa berlari dengan sangat cepat melintasi hutan untuk menuju pegunungan megah yang berada di depan sana. Dan kera raksasa ini adalah kera iblis bumi yang langka. Pergerakannya benar-benar cepat. Di dalam perjalanan kali ini, Soyen juga telah melihat banyak orang akan menuju pegunungan megah di depan sana dan juga diantarkan oleh kera-kera raksasa yang lainnya.
Setengah jam kemudian, kera raksasa ini menghentikan langkah kakinya ketika telah tiba cukup dekat dengan altar pegunungan yang berada di puncak dari pegunungan. Sang kera raksasa kemudian berkata pada Sun Er dan juga Soyen, "Mungkin aku hanya bisa mengantarkan kalian berdua sampai di sini saja. Selanjutnya, untuk menuju puncak gunung, kalian harus berjalan kaki karena kalian tidak akan bisa terbang akibat energi pelindung khusus di tempat itu, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengatasi energi ini untuk bisa terbang ke atasnya." Mendengarkan ucapan dari sang kera raksasa membuat Soyen dan juga Sun Er menganggukkan kepalanya, dan kemudian kera raksasa tersebut berpamitan lalu meninggalkan tempat ini. Pandangan mata dari Soyen dan juga Sun Er melihat ke arah puncak pegunungan, dan di sana sebenarnya adalah tempat yang asli yang akan digunakan untuk melakukan festival. Di atas puncak gunung tersebut ada sebuah altar yang benar-benar besar. Soyen tanpa ragu lagi bersama dengan Sun Er ini telah berjalan kaki untuk menuju altar yang berada di puncak pegunungan. Kita berpindah pada altar pegunungan yang berada di puncak dari gunung ini. Sebenarnya di sana udah ada beberapa tetua dari klan kuno yang telah tiba. Namun mereka semuanya sedang duduk bersantai dan menunggu pembukaan dari festival Klan Yao dimulai. Tidak lama kemudian Soyen bersama dengan Sun Er, mereka berdua juga telah tiba di altar pegunungan ini. Pandangan mata dari keduanya dibuat takjub karena ternyata orang-orang yang hadir di dalam festival sangatlah banyak. Soyen kemudian mengatakan, "Bukankah para tetua itu mereka adalah orang-orang yang berasal dari klan Lei, klan Hun, dan juga yang lainnya, termasuk para tetua yang kuat dari klan Yao. Festival klan Yao memang benar-benar sesuai dengan reputasi." Soyen akhirnya mengajak istrinya untuk mencari tempat duduk, dan kemudian mereka pun menunggu acara ini dibuka. Waktu pun berlalu dengan cukup cepat, dan 1 jam kemudian seorang lelaki parubaya yang sejak tadi menutup matanya tiba-tiba saja membuka mata, dan kemudian dia melayang ke arah langit. Lalu sambil tertawa dia mengatakan, "Aku ucapkan selamat datang pada kalian semuanya di dalam alam Yao ini. Perkenalkan, aku adalah Yao Yuan, pemimpin dari klan Yao yang juga sekaligus menjadi pemimpin dari upacara akbar festival klan Yao kali ini. Aku tidak ingin banyak bicara omong kosong. Mari kita saksikan kelahiran alkemis nomor 1 di seluruh dunia." Fluktuasi energi yang sangat mengerikan dipancarkan dari dalam tubuh Yao Yuan ini. Banyak orang yang telah hadir, kemudian mereka semuanya mengatakan, itu benar-benar orang tua Yao Yuan, pemimpin dari klan Yao. Dikatakan bahwa orang ini merupakan salah satu dari 3 alkemis yang telah mencapai di level 8 dan tersisa di seluruh benua Dodi. Yao Yuan benar-benar luar biasa. Kekuatannya bahkan telah tercatat di dalam buku catatan kuno. Alkemis peringkat ke-8 semuanya juga berasal dari dalam klan Yao. Selain itu, bahkan jika ada banyak putra kesayangan surga dari klan Yao, mereka selama ini tidak bisa menembus peringkat abadi dan juga melangkah ke peringkat suci seperti yang diimpikan. Apakah akan ada misteri dalam hal lain? Tidak ada yang tahu tentang hal ini, dan itu adalah obrolan-obrolan dari banyak orang di dalam tempat ini ketika mereka melihat sosok dari seorang Yao Yuan. Bahkan ketika Yao Yuan melayang di udara, orang-orang dari klan Yao, entah itu generasi muda atau bahkan para tetua, memberikan penghormatan tertinggi kepada pemimpin klan Yao ini. Sun Er melihat pada Yao Yuan, dan kemudian dia sambil tersenyum mengatakan pada suaminya yang berada di sebelahnya, kekuatan dari Yao Yuan hanya berada di puncak bintang 8 dosian, dan dia belum menyentuh reinkarnasi. Sebenarnya orang ini sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan senior Guyan. Mendengarkan ucapan dari istrinya membuat Soyen tersenyum, dan kemudian dia menimpali, "Dasar kau gadis, jangan lupakan identitas dari seorang Yao Yuan itu sebagai alkemis. Bagaimanapun juga levelnya telah berada di peringkat ke-8, dan itu sudah cukup untuk bisa mengundang beberapa orang di level reinkarnasi untuk bekerja di bawah tangannya. Dan bisa dianggap bahkan kekuatan dari Yao Yuan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan senior Guyan."
Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Sun Er menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata kepada suaminya ini, "Jika begitu kakak Soyen, bukankah kau seharusnya juga bisa mengundang seseorang yang berada di bintang 8 resian untuk bekerja di bawah tanganmu?" Soyen hanya tersenyum kepada istrinya ini. Pandangan mata dari Yo Yuan yang telah berdiri di udara melihat pada banyak orang dan kemudian dia mengatakan, "Hari ini merupakan hari upacara besar bagi klan Yao milikku, dan klan Yao akan menggunakan pemurnian obat untuk menjalin pertemanan dari kita semuanya." Bisa dikatakan bahwa di dalam festival kali ini sebenarnya adalah kompetisi untuk pemberian obat bagi para generasi muda yang tidak tertandingi. Dan aku akan mengumumkan bahwa Festival Agung Klan Yao yang ke-300 resmi dimulai. Banyak orang pun yang berada di dalam tempat ini bersorak dengan penuh kegembiraan karena pada akhirnya mereka akan bisa melihat para generasi muda bersaing satu sama lain di dalam pemurnian obat yang luar biasa. Raut wajah dari Soyen juga telah memperlihatkan kesungguhan tertentu dan kemudian Soyen pun bergumam, "Aku khawatir kekuatan tempur dari Yao Yuan ini sangat menakutkan." Selanjutnya Yao Yuan kembali berkata pada semuanya, "Kompetisi alkemis akan sepenuhnya diatur oleh Tetua Yao Xuanyi. Maka dari itu, Tetua Yao Xuanyi, sampaikan pesan-pesan darimu untuk mereka para generasi muda." Yao Xuanyi yang juga telah hadir dari tadi tiba-tiba saja kali ini berdiri di samping dari seorang Yao Yuan dan kemudian dia melihat pada banyaknya orang yang berada di dalam tempat ini lalu memberikan senyum yang ramah sambil mengatakan, "Kompetisi pemberian obat di dalam festival klan Yao akan dibagi menjadi 3 tahap dan aku harap kalian para generasi muda bisa menunjukkan kekuatan luar biasa serta bakat masing-masing. Bahkan jika kalian gagal dan tidak mendapatkan juara di dalam festival kali ini, hal itu akan bisa menjadi sebuah batu loncatan bagi kemudahan kenaikan prestasi kalian di masa depan. Bisa berpartisipasi di dalam kompetisi dari festival klan Yao yang agung. Kalian akan bisa mendapatkan sebuah medali khusus dan itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ketika medali ini kalian tunjukkan di dunia luar." Banyak generasi muda akhirnya bertepuk tangan dengan cara yang cukup meriah menyambut kata-kata dari seorang Yao Xuanyi. Shen Hong kemudian melihat pada Shen Qi lalu mengatakan, "Dua orang tua itu benar-benar sangat pandai berbicara." Shen Qi hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Shen Hong, kau ingatkan apa yang aku katakan pada dirimu sebelum kita berangkat ke dalam tempat ini. Dalam 3 putaran kompetisi, jika kau memiliki sebuah kesempatan, kau harus segera melenyapkan bocah bernama Soyen dan juga orang dari klan Yan yang bernama Yan Xuan serta orang dari klan Hun yang bernama Hunmu. Dan jika kau juga mampu, lenyapkan saja 2 orang yang berasal dari klan Yao karena mereka akan menjadi penghalang bagi perjalananmu untuk menjadi seorang alkemis yang luar biasa di masa depan nanti." Shen Hong menyipitkan matanya dan kemudian dia mengatakan, "Tetua Shen Qi, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Kita berpindah ke tempat duduk dari klan Hun. Hun Kusi kali ini berkata pada Hunmu, "Kau selama ini telah berlatih dengan cara yang cukup keras. Maka dari itu sudah saatnya kau menunjukkan kekuatan alkemismu yang cukup luar biasa di dalam festival klan Yao ini. Dan kuharap namamu akan bisa bersinar." Hunmu menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengambil langkah untuk maju dan memasuki arena yang berada di depan sana demi bisa mengikuti kompetisi dari pemurnian obat ini. Hunmu juga telah membawa sebuah lencana alkemis dan di sana tertulis bahwa orang ini berada di peringkat ke-7. Tetua Lingqi yang cantik melihat pada muridnya yaitu Lingxi sambil mengatakan, "Gadis kecil, pergilah tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya." Lingxi menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah guru, aku pasti tidak akan pernah mempermalukan klan Ling kita." Setelah mengatakan hal seperti ini, Lingxi juga melangkah maju untuk memasuki arena yang besar dan dia sebenarnya juga merupakan alkemis peringkat ke-7. Tetua Yan Yun dari klan Yan
melihat pada Yan Xuan yang berada di sampingnya sambil berkata, apakah kau sudah siap menuliskan sejarah baru bagi kerajaan kita? Dan apakah kau juga telah mengingat apa yang kukatakan sebelumnya pada dirimu? Yan Xuan menganggukkan kepalanya. Guru, kau tidak perlu khawatir. Di dalam festival kali ini, aku akan memberitahukan pada klan Yao apa artinya prestasi yang direbut oleh orang luar. Yan Xuan juga telah maju dan dia juga membawa lencana alkemis yang menunjukkan bahwa dia berada di level ke-7. Detik berikutnya Lei Qianren melihat pada Lei Luochen sambil mengatakan, aku harap kau bisa mendapatkan sesuatu yang cukup berharga di dalam festival klan Yao ini. Selama ini klan Lei tidak pernah menghasilkan bibit yang luar biasa seperti dirimu. Maka dari itu kau telah menjadi harapan yang luar biasa bagi klan Lei kita. Maka dari itu lakukan yang terbaik. Lei Luochen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia juga berjalan untuk memasuki arena dari kompetisi alkemis. Orang ini juga berada di peringkat ke-7. Satu persatu para peserta yang mengikuti kompetisi alkemis, mereka telah masuk ke dalam arena dan Zhou Yan juga telah ikut bersama dengan ratusan orang tersebut. Detik berikutnya, pandangan mata dari Yao Xuanyi melihat ke arah tempat tertentu dan kemudian dia mengatakan, kalian dua bocah kecil, keluarlah. Jangan bersantai seperti itu. Tidak lama kemudian, sepasang pria dan juga wanita yang cukup muda, mereka telah keluar dan kemudian berjalan dengan santai untuk memasuki arena kompetisi alkemis. Orang-orang yang berada di dalam tempat ini ketika melihat pada kedua pria dan juga wanita itu hanya bisa mengatakan sebenarnya mereka adalah saudara-saudari generasi jenius milik klan Yao. Yang cowok bernama Yao Yizhen, sementara yang cewek bernama Yao Yixuan. Dikatakan bahwa keduanya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan beberapa tetua di dalam klan Yao hanya bisa memuji kehebatan mereka berdua. Tampaknya untuk bisa memperebutkan juara pertama dari klan Yao ini sangatlah sulit. Sekarang sudah hampir 1000 alkemis telah berkumpul di dalam alun-alun besar yang akan digunakan sebagai tempat kompetisi ini. Semua orang yang hadir pandangan matanya pun cukup penasaran. Mungkinkah akan muncul kuda hitam dan merebut juara pertama dari kompetisi alkemis yang selama ini selalu dimenangkan oleh klan Yao. Yao Yuanxi melihat pada 1000 peserta ini dan kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup lantang, sebelum kompetisi alkemis dimulai, belum terlambat bagi kalian semuanya yang berniat untuk mengundurkan diri dari kompetisi ini. Apabila putaran pertama dari kompetisi telah dilakukan, maka kalian sudah tidak bisa mundur lagi. Festival klan Yao, khususnya kompetisi alkemis ini bukan permainan anak-anak. Jadi, jika ada korban jiwa di dalam kompetisi kali ini, itu bisa dianggap kalian masih lemah. Bagaimanapun, orang yang mengikuti kompetisi dari festival klan Yao ini telah benar-benar disaring dengan cara yang luar biasa. Dan kalian semuanya juga pasti mengetahui konsekuensi dalam menjadi orang yang tidak tahu diri dan juga tidak paham dengan kekuatan sendiri. Maka dari itu, sebelum aku memulai putaran pertama, kalian yang berniat untuk mengundurkan diri, aku akan memberikan kesempatan. Karena begitu, kompetisi ini dimulai. Tidak ada ruang bagi kalian untuk bisa bermanuver. Mendengarkan kata-kata dari Yao Xuanyi ini membuat para pemuda yang berada di dalam arena ini semuanya hanya bisa melihat satu sama lain. Sementara Zhou Yan kemudian berkata, sungguh peraturan yang sangat ketat dari seorang klan Yao. Kata-kata dari Zhou Yan tidak sengaja didengar oleh Yao Yixuan yang berada di sebelahnya. Gadis cantik ini segera melihat ke arah Zhou Yan dan kemudian dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi kekuatan jiwa milik Zhou Yan. Raut wajah dari Yao Yixuan dalam sekejap berubah, dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasa bahwa Zhou Yan bukanlah orang biasa. Sementara Zhou Yan yang baru saja dideteksi oleh Yao Yixuan menggunakan sebuah kekuatan jiwa, dia juga bisa merasakan hal ini. Dan kemudian Zhou Yan melihat pada Yao Yixuan sambil mengatakan, kekuatan jiwa dari gadis ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Tiba-tiba saja Ling Xi muncul di samping dari Zhou Yan dan kemudian dia
mulai berbisik. Mereka berdua merupakan kakak beradik jenius dari klan Yao. Yang laki-laki bernama Yao Yichen, sementara yang wanita bernama Yao Yixuan. Yao Yichen telah menyentuh puncak peringkat ke-7, sementara Yao Yixuan peringkatnya sudah cukup untuk bisa memasuki 10 besar di dalam klan Yao. Mereka berdua adalah harapan terbesar dan juga orang yang selama ini digadang-gadang untuk bisa mendapatkan posisi juara di dalam kompetisi alkemis kali ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Ling Zi membuat Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian Zhou Yan pun juga menaruh waspada terhadap seorang Ling Zi. Melihat perubahan di raut wajah dari Zhou Yan, Ling Zi hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Kau jangan salah paham dulu dengan diriku. Aku sebenarnya hanya tidak ingin juara dari alkemis dan mendapatkan gelar orang nomor 1 jatuh ke tangan klan Yao kali ini." Ling Zi pun mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Zhou Yan, dan kemudian Zhou Yan melihat pada Ling Zi sambil mengatakan, "Kau itu sebenarnya sedang apa sih? Mungkinkah kau salah minum obat?" Ling Zi hanya tersenyum dan kemudian dia berkata pada Zhou Yan menggunakan kekuatan jiwanya, "Jangan coba-coba kabur dari telapak tanganku. Aku punya cara unik untuk bisa menemukan dirimu, dan aku sebenarnya juga telah mengetahui rahasia yang tidak mudah dari kau. Tapi terang saja, aku tidak memiliki niat buruk padamu. Mungkin kita bisa bekerja sama kali ini." Zhou Yan menyipitkan matanya dan kemudian dia menganggukkan kepalanya untuk langsung berjabat tangan dengan Ling Zi. Melihat apa yang dilakukan Zhou Yan menjabat tangan Ling Zi membuat Yao Yixuan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia bergumam, sebenarnya mereka berdua. Yao Yichen yang berada di samping dari Yao Yixuan kemudian mengatakan, "Adik perempuan, ada apa?" Yao Yixuan menggelengkan kepalanya, "Sudahlah, tidak apa-apa, hanya masalah yang sepele." Setelah beberapa saat tidak ada satupun generasi muda yang berniat untuk mengundurkan diri dari kompetisi alkemis ini. Hal seperti itu membuat Yao Xuanyi menganggukkan kepalanya dengan cara yang cukup puas, dan kemudian dia pun berkata, "Bagus sekali, kalian memiliki nyali yang besar. Karena tidak ada satupun orang yang mundur, maka putaran pertama dari kompetisi alkemis aku mulai." Sorak-sorai yang cukup meriah terdengar di dalam tempat ini, dan kemudian Yao Xuanyi kembali berkata pada mereka semuanya, "Jadi putaran pertama kompetisi alkemis ini adalah melakukan identifikasi pada kekuatan jiwa kalian. Meskipun kekuatan jiwa itu sangatlah penting, namun kekuatan jiwa yang tirani belum tentu mewakili seorang alkemis yang kuat. Dan aku harus mengatakan bahwa 3 putaran ini adalah putaran eliminasi. Begitu kalian tidak memenuhi persyaratan tertentu, kalian tidak akan bisa mengikuti puncak atau final dari kompetisi ini. Jadi lakukan yang terbaik supaya kalian bisa menuju final dan kemudian menantang alkemis nomor 1 di dalam klan Yao kita. Apakah kalian paham?" 1000 peserta yang berada di arena kompetisi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, Yao Xuanyi pun kembali berkata pada mereka semuanya, "Putaran pertama dalam kompetisi ini sangat sederhana. Aku akan mengeluarkan batu kristal jiwa yang bisa menyerap kekuatan jiwa kalian, dan kalian hanya perlu mengarahkan kekuatan jiwa untuk masuk ke dalam batu kristal jiwa ini, dan nanti secara otomatis batu kristal jiwa akan mengeluarkan sebuah nilai tertentu, dan standar minimal untuk bisa lolos di dalam putaran pertama adalah 60 poin. Selama berabad-abad ini, rekor dari batu kristal jiwa masih dipegang oleh pemimpin klan Yao, yaitu orang tua Yao Yuan dengan nilai 96 poin. Aku benar-benar penasaran, apakah di antara kalian akan ada yang bisa memecahkan rekor 96 itu, dan kalian akan mencetak rekor baru sebagai seorang legenda. Setelah mengatakan hal seperti ini, Yao Xuanyi melambaikan tangannya, dan detik berikutnya seluruh tempat ini bergetar dengan cara yang luar biasa. Tiba-tiba sebuah batu kristal jiwa yang sangat besar telah muncul di dekat dari seorang Yao Xuanyi, dan itu
adalah batu kristal jiwa yang akan digunakan untuk penilaian tentang kekuatan jiwa dari para peserta kompetisi alkemis kali ini. Sun Er yang berada di tempat duduknya melihat pada Soyen dan kemudian dia bergumam sambil berdoa, "Kakak Soyen, Sun Er menantikan kau bersinar dengan terang di dalam kompetisi kali ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah dari banyaknya orang akan ada yang mampu memecahkan rekor dari seorang Yao Yuan, yaitu 96 poin, dan kemudian mencatatkan dirinya sebagai legenda baru di dalam kompetisi alkemis Festival Kenyao kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas BTTH Kasarapi episode 536. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kemunculan batu kristal yang sangat besar ini memberikan fluktuasi energi yang sangat mengerikan bagi banyak orang yang berada di arena kompetisi. Mereka hanya bisa menyipitkan matanya ketika melihat pada batu kristal raksasa yang merupakan batu kristal jiwa untuk melakukan penilaian pada kekuatan jiwa para peserta yang berada di arena kompetisi ini. Yao Xuanyi kemudian memberikan penjelasan pada mereka semuanya. Perkenalkan, ini merupakan batu kristal jiwa dan bisa disebut juga sebagai kristal pelindung, dan itu akan kalian gunakan untuk mengukur kekuatan jiwa. Nanti kalian hanya menyentuh batu kristal tersebut sambil mengeluarkan kekuatan jiwa dari dalam tubuh kalian dan dimasukkan ke dalam batu ini. Secara otomatis batu kristal jiwa akan menunjukkan nilai tertentu dari kekuatan jiwa masing-masing. Jika kalian semuanya sudah siap, mari maju satu persatu dan lakukan penilaian. Mendengarkan ucapan dari seorang Yao Xuanyi, pada akhirnya ribuan peserta yang berada di arena ini berbaris satu persatu dan membentuk sebuah barisan yang cukup panjang. Yao Yichen ketika melihat barisan ini, dia pun berkata dengan cara yang cukup sombong, hanya beberapa anak kucing, merepotkan saja. Kenapa tidak keluar saja dari dalam tempat ini sih? Bikin ribet. Yao Yixuan yang berada di samping dari seorang Yao Yichen kemudian memberikan peringatan, "Saudaraku, kau tidak boleh sombong seperti itu. Apakah kau lupa sebelum kau datang ke tempat ini, tetua pernah mengatakan pada dirimu bahwa kau jangan meremehkan siapapun. Jika tidak, mungkin dirimu hanya akan mendapatkan sebuah rasa malu yang besar." Mendengarkan ucapan dari seorang Yao Yixuan membuat Yao Yichen hanya menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga di dalam diri dari seorang pemuda ini memiliki kesombongan yang cukup besar karena kekuatannya telah mencapai tahap puncak bintang 7 dosian dikombinasikan dengan level alkemis peringkat ke-7. Hal itu sudah cukup untuk membuat dirinya memandang rendah para generasi muda yang setara dengan dia. Yao Xuanyi kemudian berkata pada salah seorang pemuda kurus dan juga kecil, "Lepaskan kekuatan jiwamu dan masukkan ke dalam batu kristal jiwa." Pemuda kecil dan juga kurus itu menganggukkan kepalanya dan kemudian sebuah kekuatan jiwa yang besar dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Lalu hal ini pun mengalir masuk ke dalam batu kristal jiwa. Tidak butuh waktu yang lama, batu kristal jiwa langsung menunjukkan sebuah angka 70. Yao Xuanyi ketika menyaksikan hal seperti ini kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, "Nilai dari kekuatan jiwamu adalah 70 dan kau bisa dianggap sebagai bibit yang bagus. Selamat, kau telah berhasil melewati babak pertama." Pemuda kurus itu pun menangkupkan kedua tangannya. Namun detik berikutnya Yao Xuanyi meminta medali alkemis dari pemuda tersebut. Dia kemudian menyuntikkan beberapa kekuatan misterius ke dalam medali alkemis itu, dan kemudian Yao Xuanyi pun mengembalikan medali alkemis. Lalu sang pemuda kurus kembali ke tempatnya sendiri. Medali alkemis merupakan bukti yang paling otoritatif, tapi karena takut bahwa akan ada beberapa penjahat yang memalsukan medali alkemis itu, maka Yao Xuanyi akan masukkan sebuah kekuatan tertentu ke dalam medali alkemis supaya tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari penglihatan Yao Xuanyi apabila orang tersebut melakukan sebuah kecurangan atau tindak-tindak kejahatan yang membahayakan di dalam kompetisi kali ini. Yao Xuanyi kemudian berkata, "Baiklah, selanjutnya
Satu persatu, orang-orang generasi muda itu pun berjalan mendekati batu kristal jiwa dan kemudian melakukan penilaian. Beberapa orang mampu mendapatkan skor yang lebih tinggi, yaitu 80. Ling Zi yang berada di sebelah dari Soyen tiba-tiba saat ini dia berbisik, "Kau harus berhati-hati. Dalam penilaian festival kali ini hanya ada 5 orang dari klan Yan, klan Hun, klan Yao, sekte Qiyue, dan juga kekuatan super lainnya. Meskipun mereka tidak buruk, tapi mereka tidak bisa menghalangi jalan bagimu. Namun kau juga tidak boleh meremehkan kedua saudara-saudari yang merupakan Yao Yizhen dan juga Yao Yixuan. Selain itu, kau juga harus waspada dengan orang yang berasal dari klan Yan, yaitu Yan Xuan. Bahkan aku tidak cukup percaya diri untuk bisa menandingi mereka, karena Yan Xuan memiliki nyala api khusus dan membuat teknik pemurniannya menjadi luar biasa." Xiaoyan melihat pada Ling Zi dan kemudian berkata, "Kenapa kau menyampaikan informasi seperti itu pada diriku? Bukankah ini adalah informasi yang sangat penting?" Ling Zi tersenyum pada Xiaoyan dan kemudian diam mempali. "Kau tidak perlu takut. Aku mengatakan hal seperti ini karena aku ingin bekerja sama dengan dirimu. Bagaimanapun juga, aku tahu keluargamu memiliki banyak misteri yang tidak ada habisnya, dan aku cukup penasaran dengan misteri ini." Alasan kenapa Ling Zi mengatakan hal seperti itu pada seorang Xiaoyan karena dia sudah menyadari bahwa sebenarnya Xiaoyan merupakan keturunan dari klan Xiao. Di tempat duduknya, raut wajah dari seorang Sun Er tiba-tiba saja dipenuhi dengan kemarahan ketika dia menyaksikan Ling Zi dekat-dekat dengan Xiaoyan. Sun Er pun sambil mengepalkan tinjunya, dia berkata, "Gadis sialan itu, jika bukan karena aku tidak bisa menemani kakak Xiaoyan, mungkin aku tidak akan pernah tinggal diam dan membuat dirimu bisa dekat-dekat dengan suamiku." Sebuah kecemburuan tanpa sadar membuat seorang Sun Er menginjakkan kakinya dengan marah. Dan kemudian, boom! Aura yang sangat menakutkan dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Beberapa orang yang berada di sekitar Sun Er ketika merasakan aura yang sangat menakutkan ini, raut wajah mereka berubah dalam sekejap dipenuhi dengan ketakutan. Karena orang-orang ini bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari seorang Sun Er dan membuat hati mereka merasa tidak nyaman. Fluktuasi yang dikeluarkan dari dalam tubuh Sun Er juga telah dirasakan oleh beberapa tetua dari klan kuno. Mereka kini telah memandang ke arah Sun Er dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, "Gadis itu rasa-rasanya tidak sederhana." Beberapa tetua yang lainnya kemudian mengatakan, "Sepertinya aura dari dalam tubuh gadis itu cukup familiar, seperti seseorang yang berasal dari klan Gu. Namun kali ini perwakilan dari klan Gu tidak muncul di dalam tempat ini. Aku tidak tahu apakah dia adalah orang dari klan Gu atau bukan." Pandangan mata dari Yao Yizhen melihat pada orang-orang yang masih melakukan tes itu dan kemudian dia berkata dengan sombongnya, "Aku harap di antara kalian semuanya ada yang bisa memberikanku sebuah kejutan yang luar biasa. Jika tidak, maka kompetisi alkemis ini akan sangat membosankan." Waktu pun terus berlalu dan kali ini hampir 1000 orang telah melakukan tes. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa mencapai skor 90. Hanya segelintir orang saja yang mencapai nilai 80. Dan kemudian tersisa 10 orang termasuk Xiaoyan yang belum melakukan pengujian pada batu kristal jiwa. Lei Luochen tiba-tiba saja mengatakan, "Selanjutnya aku yang akan melakukan penilaian pada kekuatan jiwa." Tanpa ragu lagi, Lei Luochen segera melangkah maju untuk mendekati batu kristal jiwa. Dia mengangkat telapak tangannya yang besar dan menempelkannya pada batu kristal jiwa itu, lalu menutup mata dan berkomunikasi dengan istana jiwa yang berada di dalam tubuhnya. Sebuah fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat menakutkan dikeluarkan dari dalam istana jiwa itu dan kemudian dialirkan melalui tubuh dari seorang Yao Yizhen, lalu dimasukkan ke dalam batu kristal jiwa. Yao Xuanyi ketika melihat apa yang dilakukan oleh Lei Luochen hanya bisa mengatakan, "Oh, sebenarnya dia memiliki kekuatan jiwa yang telah menyentuh tahap negeri dongeng dan dia juga telah membangun istana jiwa di dalam tubuhnya." Klan Lei kali ini tampaknya memiliki bibit yang luar biasa. Di antara ribuan peserta yang baru saja melakukan pengujian, sangat sedikit yang telah mencapai tahap negeri dongeng. Bahkan sedikit lagi yang bisa membangun istana jiwa di dalam tubuhnya.
Tiba-tiba saja suara dengungan yang keras ini dipancarkan dari dalam batu kristal jiwa dan kemudian pung! Nilai pada akhirnya telah muncul dan itu menuliskan angka 89. Ribuan penonton yang berada di dalam tempat ini melihat pada Lei Luochen dengan cara yang cukup kagum. Anak muda itu telah mampu menampilkan skor 89 poin. Zhou Yan melihat pada Yao Yizhen dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, seharusnya istana jiwa dari orang itu baru saja dibangun. Bahkan lantai pertamanya saja belum terisi, tapi level ini sudah mampu menunjukkan skor 89 poin. Jangan-jangan diriku akan bisa mendapatkan skor yang sangat tinggi. Yao Xuanyi kemudian melihat pada Yao Yizhen sambil tersenyum. Dia mengatakan, kali ini Klan Lei benar-benar telah menghasilkan putra yang luar biasa. Kau adalah bakat yang sesungguhnya di dalam Klan Lei. Lei Luochen memberikan hormat pada Yao Xuanyi sambil mengatakan, senior, terima kasih banyak atas pujiannya. Lei Luochen pun mengambil langkah untuk mundur dan selanjutnya yang melakukan penilaian adalah Si Wushuang dari Klan Xi. Dia mendapatkan 88 poin. Pandangan mata dari Yao Xuanyi melihat pada Zhou Yan, Yao Yizhen, Shen Hong, Hunmu, Yang Xuan, Ling Xi dan juga kedua generasi muda dari Klan Yao sambil mengatakan, selanjutnya adalah giliran kalian. Ling Xi tanpa ragu-ragu lagi mengatakan pada mereka semuanya, biarkan aku yang datang duluan. Gadis cantik ini selanjutnya melangkahkan kaki untuk mendekati batu kristal jiwa dan kemudian tangannya yang mulus menyentuh batu kristal jiwa itu. Ledakan energi dari kekuatan jiwa dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan disalurkan pada batu kristal jiwa. Kemudian pung! Nilai 90 kini telah muncul. Yao Yizhen yang tadinya sombong kali ini hanya bisa bergumam, sebenarnya dia mampu mendapatkan nilai 90. Yao Xuanyi melihat pada Ling Xi dan kemudian dia mengatakan, kau benar-benar memiliki nilai yang cukup bagus, tapi nilaimu belum cukup untuk bisa memecahkan rekor dari pemimpin Yao Yuan. Meskipun begitu, kau tidak perlu khawatir, dirimu masih sangat muda, masa depanmu masih panjang, dan setiap kenaikan nilai, kau akan bisa memiliki potensi yang luar biasa di masa depan nanti. Ling Xi menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, tetua, terima kasih banyak atas pujian darimu. Setelah mengatakan hal seperti ini, Ling Xi pun kembali ke sisi dari Zhou Yan, dan kemudian dia mengatakan kepada Zhou Yan yang bisa didengar oleh semua orang di dalam tempat ini, aku selalu berpikir bahwa kau lebih menakutkan daripada diriku, atau mungkin orang-orang yang berada di dalam tempat ini. Maka dari itu kau jangan menahan kekuatanmu. Mendengarkan kata-kata dari seorang Ling Xi yang tampaknya meremehkan semua orang di dalam tempat ini hanya bisa memandang Zhou Yan dengan cara yang cukup aneh. Yao Xuanyi kemudian tersenyum atas provokasi dari seorang Ling Xi dan kemudian dia mengatakan pada generasi muda, sudahlah, kalian cepatlah maju supaya penilaian ini cepat berakhir. Satu persatu dari generasi muda itu pun yang tersisa kini telah maju. Shen Hong mendapatkan 93 poin, Hunmu mendapatkan 95 poin, Yao Yizhuan mendapatkan 95 poin, Yan Xuan mendapatkan 95 poin, Yao Yizhen mendapatkan 95 poin. Para penonton yang berada di dalam tempat ini cukup heran dan kemudian mereka bergumam satu sama lain. Sebenarnya ada 4 orang yang telah mencapai 95 poin. Para tetua dari klan kuno masing-masing, mereka memiliki sebuah kebanggaan yang luar biasa. Dan kemudian salah satu tetua dari klan Lei yang bernama Lei Qianren melihat pada Yan Yuan sambil mengatakan, aku tidak menyangka bahwa anak buahmu Yan Xuan benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang cukup luar biasa. Beberapa tetua yang lainnya juga melihat pada Hun Kusi sambil mengatakan, aku juga tidak menyangka bahwa sebenarnya Hunmu memiliki kekuatan jiwa yang cukup menakutkan. Hun Kusi kemudian menimpali, meskipun begitu akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan dua generasi muda dari klan Yao itu. Mereka berdua sama-sama mendapatkan 95 poin. Tetua Yao Xuanyi tiba-tiba saja mengatakan, sepertinya penilaian pertama telah berakhir. Dia mengatakan hal seperti ini dan melupakan Zhou Yan. Detik
Berikutnya, Ling Zi pun mengatakan, tunggu dulu tetua, masih ada satu orang yang belum melakukan penilaian. Zhou Yan segera melangkah maju dan kemudian dia mengatakan, senior, aku belum melakukan ujian ini dan ini adalah lencana alkemis milikku. Zhou Yan pun memberikan lencana alkemis peringkat ke-6-nya kepada seorang Yao Xuanyi. Yao Xuanyi pun melihat ada 6 bintang dan kemudian dia mengatakan, lencana alkemis milikmu telah mencapai puncak peringkat ke-6. Tapi tunggu dulu, sepertinya ada yang aneh dengan lencana alkemis ini. Tanpa ragu lagi, Yao Xuanyi pun membalik lencana alkemis milik Zhou Yan dan kemudian dia pun menemukan keanehan dari lencana ini yang membuat raut wajah Yao Xuanyi berubah dalam sekejap. Tanpa sadar, dia segera berkata, sebenarnya kau juga telah lolos dalam mode neraka. Yao Xuanyi sangat mengetahui orang-orang yang telah lolos dalam mode neraka adalah orang yang sangat luar biasa. Mereka tidak hanya pandai di dalam pemurnian obat, tapi juga memiliki kekuatan tempur yang tidak bisa diremehkan. Yao Xuanyi melihat pada Zhou Yan dengan cara yang cukup mengagumkan dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, bocah kecil, cepat lakukan pengujian pada batu kristal jiwa. Aku akan memperhatikanmu dengan serius. Zhou Yan tanpa ragu lagi berjalan mendekati batu kristal jiwa. Dia secara perlahan menyentuh batu kristal itu dan kemudian Zhou Yan memejamkan matanya untuk mengaktifkan kekuatan jiwa yang berada di dalam istana jiwanya. Berbagai alkemis yang berada di dalam tempat ini ketika melihat perlakuan dari seorang Yao Xuanyi terhadap Zhou Yan, rasa-rasanya cukup spesial, membuat mereka segera mengatakan, hanya seorang alkemis yang berada di peringkat ke-6 saja telah mampu membuat senior Yao Xuanyi bertindak dengan cara yang begitu serius. Mungkinkah bocah itu telah menggunakan beberapa trik kecil? Yao Xuanyi yang mendengarkan kata-kata itu hanya bisa mengatakan, diam kalian semuanya. Jika tidak dan berani berisik, aku akan mendiskualifikasi kalian dari tempat ini. Akhirnya, para pemuda itu tidak berani mengatakan apapun lagi. Sementara Zhou Yan tidak menyadari situasi yang berada di sekitarnya karena dia sekarang telah terfokus untuk mengaktifkan kekuatan jiwa di dalam istana jiwanya. Dan seolah-olah tubuh dari Zhou Yan telah terisolasi ketika dia bersentuhan dengan batu kristal jiwa. Secara perlahan, kekuatan jiwa di dalam tubuh Zhou Yan pun mengalir pada batu kristal jiwa dan kemudian pung, langsung menunjukkan angka 95. Kesombongan dari seorang Yao Yizhen ini telah runtuh dan kemudian dia mengatakan, mustahil, dia sebenarnya juga berada di poin 95. Namun perubahan kembali terjadi. Poin milik Zhou Yan kini telah meningkat menjadi 96. Orang-orang yang berada di dalam tempat ini kemudian mengatakan, apa? 96? Bagaimana mungkin kekuatan dari orang itu yang tidak terkenal sebenarnya telah mencapai batas dari pemimpin klan Yao, yaitu Yao Yuan. Pada akhirnya, satu kali lagi, batu kristal jiwa, angkanya telah berubah menjadi 97. Berbagai retakan kecil yang cukup samar ini telah muncul di dalam batu kristal jiwa itu. Semua orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa berkata dengan cara yang tidak percaya, apa? Nilai kekuatan jiwanya mencapai 97. Sementara Zhou Yan masih terus mengalirkan kekuatan jiwa ke dalam batu jiwa ini dan kemudian hal itu membuat Zhou Yan hanya bisa berkata di dalam hatinya, sial, aku tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwaku. Jika ini terus keluar, maka batu kristal jiwa pasti akan hancur. Pandangan mata dari Yao Xuanyi benar-benar dibuat sangat terkejut dan kemudian dia berkata dengan cara yang cukup syok, Bagaimana mungkin seperti ini? Selama ini, skor tertinggi di dalam penilaian jiwa telah didapatkan oleh Yao Yuan, yaitu 96. Dan dalam kurun waktu yang sangat lama, tidak ada satupun generasi muda yang bisa menghancurkan atau menggeser nilai 96 dari Yao Yuan. Tapi sekarang, rekor itu telah benar-benar dipecahkan oleh seorang Zhou Yan dan mencapai 97. Para penonton yang tidak percaya dengan angka yang mereka lihat hanya bisa berkata satu sama lain, ini benar-benar mustahil. Orang itu tidak terkenal, tapi bagaimana bisa dia memecahkan rekor dari senior Yao Yuan? Pasti dia menggunakan semacam alat yang bisa menimbulkan sebuah konspirasi khusus. Di tempat duduknya, Yao Yuan tiba-tiba saja berdiri ketika dia melihat
angka 97. Sementara Sun Er kali ini hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Kakak Xiaoyan, suamiku benar-benar kuat." Yao Yuan pun dengan raut wajah yang tidak percaya, dia melihat pada beberapa tetua yang berada di sebelahnya sambil mengatakan, "Sebenarnya apa yang telah terjadi? Mungkinkah batu kristal jiwa itu rusak? Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh bocah itu sehingga dia mampu memecahkan rekor milikku?" Yao Yuan sangat paham. Pada saat dia pertama kali melakukan pengetesan, dia telah mengeluarkan sebuah kekuatan jiwa yang luar biasa dan bersusah payah untuk bisa mendapatkan nilai 95. Tapi sekarang Xiaoyan telah melampaui nilainya 2 poin, yaitu 97. Hal seperti ini membuat Yao Yuan menyadari jika begitu kekuatan jiwa dari Xiaoyan telah melampaui atau menembus batas dari negeri dongeng dan telah mencapai level selanjutnya. Pandangan mata dari seorang Yao Yuan kemudian melihat pada Yao Yun sambil mengatakan, "Yao Yun, pergilah dan minta Yao Xuanyi untuk mencari tahu apakah bocah itu telah menggunakan sebuah trik yang licik. Jika memang benar dia menggunakan sebuah trik licik untuk memanipulasi angka di dalam batu kristal jiwa, maka kita akan menangkapnya dan kemudian mengadili dengan aturan dari klan Yao." Tanpa ragu lagi Yao Yun kini segera bergerak untuk menuju ke tempat dari tetua Yao Xuanyi. Tiba-tiba saja Sun Er kini telah muncul di hadapan dari seorang Yao Yuan dan kemudian dia berkata, "Pemimpin dari klan Yao, apabila kau berani macam-macam dengan dia, maka aku tidak segan-segan untuk menghancurkan seluruh tempat ini." Kekuatan api berwarna emas dikeluarkan dari dalam tubuh Sun Er dan kemudian hal seperti itu membentuk seekor gagak emas. Melihat pada Sun Er, beberapa tetua yang berada di sebelah dari seorang Yao Yuan kini berkata, "Bocah kecil, sebenarnya kau siapa? Apakah kau tidak tahu bahwa tempat ini adalah wilayah dari klan Yao? Berani-beraninya kau bertindak dengan cara yang arogan seperti itu." Sun Er kemudian mengeluarkan aura dari dalam tubuhnya. Pum! Hal itu bisa dirasakan pada semua orang yang berada di dalam tempat ini, dan raut wajah dari para tetua yang berada di sebelah dari seorang Yao Yuan telah berubah menjadi sangat jelek. Mereka pada akhirnya mengetahui bahwa Sun Er telah mencapai tahap menengah bintang 8 Dosian. Yao Yuan melihat pada Sun Er dan kemudian dia mengatakan, "Nyala api yang kau miliki seharusnya merupakan api suci. Katakan pada diriku, apakah kau memiliki hubungan dengan pria itu?" Sun Er tanpa ragu lagi dia mengatakan, "Pria yang sedang melakukan ujian di batu kristal jiwa adalah suamiku, dan aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kita sepasang suami istri tidak pernah melakukan sebuah kesalahan dan juga hal-hal yang sangat memalukan. Apabila kau bertindak dengan ceroboh dan membuat suamiku terluka, maka aku tidak akan segan-segan untuk meratakan seluruh klan Yao." Yao Yuan pun terdiam sejenak dan kemudian dia berkata di dalam hati, "Sebenarnya siapa pemuda-pemudi ini? Aku juga tidak pernah melihat mereka berdua, tapi kekuatan dari keduanya sangat menakutkan." Yao Yuan kemudian berkata pada Sun Er, "Baiklah, aku tidak akan menyinggung suamimu dan mohon maaf jika sebelumnya aku hampir saja membuat sebuah kesalahan." Mendengarkan ucapan dari seorang Yao Yuan membuat Sun Er tersenyum dan kemudian dia kembali ke tempat duduknya. Beberapa tetua yang berada di dalam tempat ini kemudian mengatakan di dalam hati masing-masing, sebenarnya siapa mereka berdua? Kenapa bahkan pemimpin dari klan Yao memberikan penghormatan yang begitu tinggi pada wanita dan juga pria yang berada di depan sana? Sun Er kemudian melihat pada Yao Yuan sambil mengatakan, "Pemimpin klan Yao, ingat kata-kata yang kau ucapkan pada diriku. Jika ada kesalahan sedikit pun pada suamiku, kau yang akan menanggung akibatnya." Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya, dan hal itu terus masuk ke dalam batu kristal jiwa. Retakan yang awalnya kecil kini telah semakin membesar, dan detik berikutnya ketika Yao Yun telah tiba di hadapan dari tetua Yao Xuanyi, tiba-tiba saja pung, dar, sebuah ledakan yang sangat besar pun terjadi pada batu kristal jiwa akibat tidak mampu menahan kekuatan jiwa dari seorang Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti itu, raut wajah dari banyak orang yang berada di dalam tempat ini telah berubah dalam seketika. Apalagi orang-orang yang berasal dari klan Yao. Mereka selama ini mengetahui betapa kokoh dan juga kerasnya batu kristal jiwa. Namun sekarang batu kristal jiwa itu benar-benar hancur menjadi berkeping-keping. Hal itu
itu membuat orang-orang dari klan Yao menyadari bahwa kekuatan jiwa dari Soyen bahkan tidak mampu diukur oleh batu kristal jiwa. Yao Yuan tiba-tiba saja berkata, "Tetua Yao Xuanyi, sebenarnya apa yang telah terjadi?" Yao Xuanyi pun kemudian mengatakan, "Pemimpin, orang ini adalah pertama kalinya aku melihat seumur hidupku. Dia memiliki bakat bawaan yang luar biasa dan dia berbeda dengan orang-orang biasa seperti kita. Kekuatan jiwanya telah mencapai level yang sama dengan dirimu. Masalah ini telah aku konfirmasi dan tidak ada kesalahan sedikit pun dalam kekuatan jiwa dari bocah tersebut." Mendengarkan perkataan dari Yao Xuanyi membuat Yao Yun dan juga Yao Yuan serta beberapa orang dari klan Yao termasuk para tetua hanya bisa tercengang. Mereka secara serempak mengatakan, "Apa? Kekuatan jiwa dari seorang Yao Yuan telah mencapai level di atas negeri dongeng dan itu hanya bisa dia dapatkan setelah berlatih keras selama 100 tahun. Namun Soyen yang umurnya bahkan belum ada 40 telah mencapai kekuatan jiwa yang sangat mengerikan dan setara dengan seorang Yao Yuan. Hal itu menunjukkan bakat dari seorang Soyen di masa depan nanti jauh lebih menakutkan daripada pemimpin klan Yao ini." Tiba-tiba saja Soyen keluar dari dalam sebuah kabut akibat ledakan batu kristal jiwa dan tanpa rasa bersalah. Dia pun berkata pada tetua Yao Xuanyi, "Tetua Yao Xuanyi, pemimpin klan Yao, mohon maafkan diriku. Secara tidak sengaja aku telah memecahkan batu kristal jiwa dan kalian tidak berniat untuk menyalahkan diriku, bukan?" Mendapatkan perkataan seperti itu dari seorang Soyen membuat Yao Yuan hanya bisa berkata di dalam hatinya dengan penuh keterkejutan, "Batu jiwa sebenarnya dihancurkan. Kekuatan jiwa tirani macam apa yang dimiliki oleh bocah itu? Bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri yang besar dengan kekuatanku yang sekarang untuk bisa memecahkan batu kristal jiwa." Soyen melihat pada keterkejutan mereka semuanya dan kemudian dia bertanya, "Kenapa kalian semuanya terdiam? Sebenarnya apa yang telah terjadi?" Soyen tidak menyadari keributan apa yang telah dia timbulkan dan dia dengan rasa tidak bersalah malah bertanya seperti ini. Yao Yuan kemudian dipelototi oleh seorang Sun Er. Menyaksikan kengerian dari wanita itu membuat Yao Yuan pada akhirnya tersenyum ke arah Soyen dan kemudian dia mengatakan, sudah, tidak apa-apa. Itu hanya sebuah batu saja." Meskipun Yao Yuan mengatakan dengan cara yang cukup santai, dia masih tidak bisa menghilangkan keterkejutan di dalam hatinya. Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat ke arah Sun Er dan dia benar-benar penasaran kenapa raut wajah semua orang terlihat sangat terkejut seperti itu. Para tetua dari 5 klan kuno yang berada di dalam tempat ini melihat ke arah Soyen dan juga Sun Er dengan cara luar biasa dan kemudian mereka bergumam satu sama lain, "Aku khawatir bocah laki-laki itu adalah titisan dewa." Sun Er kemudian mengirimkan pesan suara jiwa terhadap seorang Soyen dan menjelaskan apa saja yang telah terjadi. Mendengarkan penjelasan dari istrinya tersebut membuat Soyen tertawa di dalam hatinya. Ternyata keterkejutan dari orang-orang di dalam tempat ini adalah karena ulahnya. Yao Yuan kemudian kembali mengatakan, "Karena babak pertama sudah berakhir, Yao Xuanyi, bersiaplah untuk babak kedua." Yao Yichen kali ini melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, kekuatan jiwa orang ini, jika seperti apa yang dikatakan oleh tetua Xuanyi, bukankah dia telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan itu? Yao Yisuan kemudian mengatakan di dalam hatinya juga, sepertinya apa yang dikatakan oleh tetua Yao Xuanyi itu tidak salah. Kekuatan jiwa dari orang ini sangatlah tirani dan dia mungkin akan menjadi pesaing yang paling berat. Namun tidak apa-apa, dengan adanya dia, maka kompetisi alkemis ini akan menjadi sangat menyenangkan. Ling Xi mendekati seorang Soyen dan kemudian berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan jiwamu sangat menakutkan. Kau telah menyembunyikannya terlalu dalam. Lihatlah, raut wajah mereka semuanya sangat jelek. Itu adalah karena ulahmu." Soyen menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Aku hanya tidak sengaja saja membuat keributan seperti ini." Ling Xi tersenyum pada Soyen dan kemudian dia menimpali, "Tenanglah, tidak masalah. Kecuali faksi-faksi yang cukup ambisius di dalam klan kuno itu, aku datang ke tempat ini hanyalah untuk bermain-main saja. Dan bagiku, kompetisi ini tidaklah penting. Yang terpenting adalah dirimu." Ling Xi mengedipkan matanya pada seorang Soyen dan kemudian Soyen pun mengatakan, mulai.
jangan menggodaku seperti itu. Aku sudah punya istri. Namun Lingxi tidak takut terhadap Sun Er. Detik berikutnya pandangan mata dari Yao Xuanyi melihat pada seluruh peserta yang berada di dalam tempat ini dan kemudian dia mengatakan, putaran pertama telah selesai dan aku cukup yakin bahwa kalian semuanya sedang menantikan putaran kedua dari kompetisi Klan Yao ini. Aku harus mengatakan putaran kedua sebenarnya cukup lucu karena pada babak kedua ini kalian akan memilih sebuah resep dan kemudian setelah mendapatkan sebuah resep tersebut kalian akan memasuki lembah obat dari Klan Yao untuk mencari bahan obat-obatan yang dibutuhkan di dalam pemurnian, dan itu juga akan membuka jalan bagi kalian untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Namun aku harus mengatakan lembah obat dari Klan Yao memiliki bahan obat-obatan yang sangat berharga dan juga tidak terhitung jumlahnya. Di sana juga ada harta-harta misterius yang sangat besar. Apabila kalian memiliki nasib yang baik atau keberuntungan yang besar, mungkin kalian akan bisa mendapatkan salah satu harta yang luar biasa. Tapi untuk bisa mengambilnya, mungkin kalian akan menghadapi bahaya yang tidak terduga. Ada banyak binatang buas yang telah menjaga lembah obat ini. Maka dari itu, kalian harus berhati-hati. Meskipun kalian mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tapi kalau kalian mati, tidak akan bisa menikmati hal yang telah kalian dapatkan. Maka dari itu, satu kali lagi aku akan mengatakan, kalian harus berhati-hati. Di dalam kompetisi putaran ketiga, setelah kalian mendapatkan resepnya, maka kalian tidak akan pernah bisa menggunakan resep milik kalian sendiri. Dan di dalam putaran kedua ini, setelah kalian memasuki pagoda obat untuk memilih sebuah resep, kalian juga dibatasi hanya bisa berada di dalamnya selama 1 bulan saja. Apabila dalam kurun waktu ini kalian tidak bisa mendapatkan atau menemukan resep yang luar biasa, maka kalian hanya akan mendapatkan sebuah resep secara acak dan tergantung pada keberuntungan untuk bisa mendapatkan resep tingkat tinggi secara acak. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah paham tentang hal ini? Zhou Yan mengerutkan keningnya dan kemudian dia berkata pada dirinya tidak bisa menggunakan resep sendiri. Kata-kata dari seorang Zhou Yan itu didengarkan oleh seorang Lingxi yang berada di sebelahnya, dan kemudian gadis cantik itu mulai memberikan penjelasan kepada seorang Zhou Yan. Alasan kenapa Klan Yao melakukan hal seperti ini karena mereka memastikan bahwa kompetisi ini benar-benar adil. Maka dari itu, seseorang tidak boleh menggunakan resep yang telah dia miliki di dalam cincin penyimpanan. Kau juga harus tahu, bahkan jika resepnya sama, pasti hasilnya akan sangat berbeda. Karena ini semuanya tergantung pada teknik pemurnian dari pribadi masing-masing. Zhou Yan menganggukkan kepalanya. Oh, jika begitu, aku paham. Selanjutnya pandangan mata dari Yao Xuanyi melihat pada para peserta dan kemudian dia mengatakan, apakah kalian semuanya sudah mengerti dalam kompetisi kedua ini? Para peserta itu pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, mengerti ketua. Sementara Zhou Yan menyipitkan matanya dan kemudian dia bergumam, sepertinya babak kedua tidak sederhana dan ini seharusnya menjadi tempat eliminasi yang sebenarnya. Yao Xuanyi kemudian melambaikan tangannya sambil berkata, karena babak kedua ini akan dimulai, panggil pagoda obat. Beberapa orang menggunakan jubah berwarna hitam tiba-tiba saja muncul satu persatu dan kemudian mereka secara serempak membentuk sebuah segel. Lalu fluktuasi energi yang sangat mengerikan menyebar ke langit. Tidak butuh waktu yang lama, dari langit kini telah keluar sebuah pagoda raksasa berwarna emas. Fluktuasi dari aroma obat terpancar dengan jelas dari dalam pagoda tersebut. Karena itu adalah pagoda yang akan digunakan untuk memilih resep di dalam babak kedua. Yao Xuanyi kemudian berkata pada semuanya, kalian bisa memilih resep sesuka hati di dalam pagoda obat ini. Namun kalian juga harus sadar tentang level kalian masing-masing. Apabila kalian berhasil mendapatkan resep yang levelnya tidak bisa kalian tangani, jangan dipaksakan.
Jika tidak, mungkin hal seperti ini hanya akan membahayakan pada diri kalian sendiri. Jika kalian semuanya sudah paham, segeralah masuk ke dalam pagoda ini dan kemudian berdoa supaya keberuntungan menyertai kalian, lalu bisa mendapatkan resep yang sesuai. Setelah mengatakan hal seperti itu, Yao Xuanyi melambaikan tangannya dan kemudian pintu dari pagoda emas raksasa kini telah terbuka. Fluktuasi energi yang sangat kuno tersebar dari dalamnya, membuat raut wajah dari para peserta menjadi sangat antusias. Tidak butuh waktu yang lama, mereka kini telah langsung berbondong-bondong untuk memasuki pagoda emas raksasa. Zhou Yan kemudian menyipitkan matanya sambil mengatakan, meskipun pagoda emas ini yang merupakan pagoda obat adalah sesuatu yang dibangun oleh klan Yao, namun resep-resep yang berada di dalamnya adalah sebuah replika. Meskipun begitu, cukup sulit untuk bisa mengukur keterampilan besar dari klan Yao. Setelah mengatakan hal seperti ini, Zhou Yan juga langsung berjalan untuk memasuki pagoda obat yang merupakan pagoda emas raksasa tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan bisa mendapatkan resep yang luar biasa di dalam pagoda obat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Obrol Shop.